Dedi itu sampai nanti di tempat peristirahatan yang terakhir. Kirim berita lah, soal apalah, semua pokoknya itu enak banget. Ntar aku pulang kerja, Dedi pasti udah nungguin. Jadi karena aku masih tinggal di rumahnya Dedi kan, jadi aku sering bersama-sama. Oke. Bermohon kepada Allah gak lihat lagi. Ayah. Beratnya karena kan runtutannya itu hampir mirip ya. Cuman kalau Dedi itu emang udah minta ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit tetap kekeh aku alihin, mau pergi belanja, mau tinggal di hotel, tetap kekeh untuk di rumah sakit. Dan prosesnya sakratul mautnya juga hampir sama dengan Mas Aji. Jadi ketika sakratul mautnya Dedi, saya udah nggak bisa gimana saya jatuh karena saya mengingat sama seperti kejadiannya ketika saya harus melepas Mas Aji. Jadi alhamdulillah saya melepas Mas Aji di tangan aku. Aku juga melepas ayah saya tuh di tangannya aku. Dan pemandangan itu agak trauma buat saya, tapi harus saya hadapi. Berarti kan selepas Mas Aji pergi kan ada semacam adat ya yang masuk melewati bawah kerangka jenazah, itu dilakukan juga Kita di Manado kan adat istiadatnya mungkin berbeda ya yang di Jawa ya. Jadi saya menyerahkan untuk semua ritualnya itu kepada saudara-saudara yang dari Manado asli. Tadi turun langsung mengucap tanah. Itu spontan kah itu? Bakti saya ke ayah saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan ayah saya. Jadi saya berjanji kepada diri saya ingin melepas Dedi itu sampai nanti di tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau cuma masalahnya antrul, masalah bawa petinya dibandingkan dengan 10 tahun ayah saya bolak-balik di lapas tuh gak ada artinya. Mudah-mudahan Dedi lihat gitu bahwa Enji memang membuat luka di hati Dedi. Dan mungkin Enji tahu bahwa keinginan Dedi terhadap Enji pasti mungkin tidak tercapai gitu. Tapi Enji ingin membuktikan bahwa baktinya Enji, walaupun Enji mungkin beda keyakinan, akan tetap Enji jalankan untuk membuat Dedi bahagia sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Oke? Terakhir Nenji, kemarin kan sebetulnya merayakan hari ulang tahun pernikahan mungkin ada pesan apa sih di hari ulang tahun pernikahan? Kalau di terakhir saya merayakan ulang tahunnya Dedi gitu. Nah, sebelumnya aku merayakan ulang tahun 50 tahun perkawinan. Jadi kan Dedi itu kakak saya meninggal. Berarti kakak ipar saya menjadi seorang janda. Terus saya juga ditinggal suami gitu. Pada ulang tahun perkawinan ke-50 ketika Dedi mengucapkan janji nikahnya ke mami lagi, ya itu Dedi cuma bilang ya mudah-mudahan kalian nggak sendiri lagi. Tapi Dedi nggak pernah nanya sih kapan mau menikah atau ada pacar atau enggak gitu. Bahkan dengan kalau ada gosip-gosip dengan para memantan itu pasti ayahku bercanda aja gitu kan. Terus dan mungkin karena beda agama kali mantan-mantannya juga, jadi ayahku kadang-kadang nggak mau nyakitin hati aku.
Itu terakhir cuma ngomong emang mau hidup sendiri terus. Aku menanggapinya bercanda aja, masih kuat Pak Dad. Cuma masalah masak cari duit insya Allah lah. Jadi itu aja sih. Karena cari suami kayak ayah saya tuh, ya itu cuma aku dapetin di Mas Haji. Gitu ya. Dan bagi aku mungkin ya perlu payah gitu. Tapi jodoh kan nggak lari kemana. Insya Allah kalau misalkan Allah memang berkehendak, saya selalu bilang sama Dedi santai aja. Melihat tadi reaksi mama ketika merapikan makan tadi tersentuh. Kalau aku bahkan gak cuman itu, karena ayah mama saya itu kan ngurusin ayah saya detail. Jadi pagi bikinin kopi, dan ayah saya tuh nggak, udah sebulanan ini tuh selalu bilang kalau aku yang bikin nggak enak kalau Angie bikin, ya, harus mami lah, nggak ada yang bisa bikin kopi lah seenak oma gitu. Nah jadi kalau pagi-pagi aku udah back off aja, udah biarin itu tugasnya oma gitu kan. Jadi kalau sekarang lihat mami aku begitu, apalagi mami aku ada ya, sedikit kena demensia level sedang kan. Jadi setiap pagi pasti aku sedih gitu. Tapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa memang Dedi itu udah betul-betul memberikan terbaik juga buat mama. Mungkin Dedi merasa kalau sesungguhnya kan serangannya mungkin udah hari Jumat karena ayah saya udah agak susah jalan di hari itu. Jadi ayah saya merasa bahwa dia kena sleeping paralysis, artinya kelumpuhan. Dan mungkin Dedi merasakan kalau opa saya ada riwayat stroke. Dan Dedi kan udah pernah kena stroke ringan. Dan mungkin yang udah takdirnya Allah kalau Dedi masih ada dan stroke, oma dalam keadaan begini, kita pasti kan Dedi berpikir Dedi membantu Dedi. Dedi mengakhirinya dengan gak mau ngerepotin Angie sama sekali. Luar biasa. Kalau aku tarik lagi dengan melihat kondisi mami aku gitu kan, terus mungkin Dedi dengan kelemahan fisiknya karena papi tuh otaknya tuh mau ini A, B, C, D, F, G, sementara fisiknya memang terakhir cekap pada hipertensi, ada kolesterol, ada gula gitu kan. Jadi mungkin Dedi gak mau ngerepotin aku. Oke ya. Terima kasih Kak Inji turut Doanya ya. Iya, Dan Kak. satu lagi. Terakhir, aku datang ke pemakamannya Dedi itu dengan baju yang selalu Dedi suka aku pakai. Karena ayah saya tuh selalu pengen aku tuh tampil di atas panggung kayak putri gitu kan. Dia seneng gitu kalau misalkan lihat aku tuh dandan gitu kan. Dia seneng gitu kalau aku tuh tampil menari, karena setiap kali aku keluar terus aku dandan tuh pasti ayah saya tuh, oh inilah bener-bener anaknya Prof Lucky gitu ya. Jadi saya berusaha menggunakan pakaian yang terbaik buat Dedi gitu kan, biar Dedi seneng juga gitu loh melihatnya dandan gitu. Sama seperti ketika Dedi tuh ngelihat aku pas aku memenangkan Putri Indonesia. Ya Dit ya. Boleh. Terakhir yang acara adat itu yang Mas Aji yang lewat celaka itu namanya apa itu, dan untuk apa? Nggak tahu saya tuh, kalau itu udah 16 tahun yang lalu ya, kita udah nggak inget lagi. Oke ya. Bajunya saya mau lihat foto bajunya. Oke, tahan baju. Oke, admin semua. Tapi kasih ke gue fotonya ya. Iya. Oke. Saya istirahat dulu yuk. Ini sebelah sini Pak Enji. Oh ya, sok.